Selamat datang kembali di channel saya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview buku karangan Ruqyah L dan Dardah Syahrizal, penerbit Dunia Cerdas, yang berjudul Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya. Ini dia bukunya ya. Oke, nampak ya teman-teman. Buku ini akan menjelaskan hukum ketenagakerjaan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Sebelum kita lanjut mereview buku ini, mohon bantu saya agar channel ini tetap bisa mengedukasi dan menghasilkan konten positif dengan cara subscribe, like, serta mohon share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi dan menonton konten positif ini. Teman-teman, buku ini terdiri dari 6 bab, yakni bab pertama tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya isi dan sistematika per pasal. Bab 1 ini berisi tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mulai dari ketentuan umum, hubungan kerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, penyidikan, hingga ke penentuan penutup. Selain itu, bab 1 ini juga berisi lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39 tentang penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lanjut ke bab 2 tentang perjanjian kerja. Pada bab ini berisi tentang syarat-syarat sahnya perjanjian kerja, bentuk-bentuk perjanjian kerja, dan jenis-jenis perjanjian kerja. Kita lanjut pada bab 3 tentang waktu kerja lembur atau overtime, waktu istirahat dan cuti. Lanjut ke bab 4 tentang pengupahan. Pada bab ini dijabarkan tentang pengertian dan komponen upah, upah minimum provinsi, upah yang tetap dibayarkan meski pekerja atau buruh tidak bekerja, dan tunjangan hari raya. Itu tadi pada bab 4. Lanjut ke bab 5 tentang perselisihan pekerja dan pengusaha. Pada bab ini dibahas 2 subbab, yakni yang pertama sarana hubungan industrial, dan yang kedua jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Lanjut pada bab ke-6 atau bab terakhir tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada bab 6 atau bab terakhir ini diulas tentang aturan dan konsekuensi hukum bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, yakni antara lain PHK yang dilakukan oleh pengusaha, PHK atas keinginan sendiri karyawan, PHK karena hukum, izin PHK, dan perhitungan upah pesangon dan uang jasa. Pembahasan dalam buku ini sangat ringan sehingga mudah dipahami. Penulis juga melengkapi buku ini dengan beberapa tabel seperti tabel uang pesangon, tabel uang penghargaan atau pengabdian masa kerja, tabel uang kompensasi PHK untuk memudahkan pembaca melihat secara ringkas apa yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha bila terjadi PHK. Nih misalnya ya, kita bisa lihat nanti di sini. Bisa terlihat nanti mengenai tabel uang pesangon, tabel-tabel lainnya. Jadi kita sangat dimudahkan dengan melihat tabel ini. Begitu juga dengan tabel kompensasi PHK. Jadi bisa dilihat di tabel ini jenis PHK-nya,
pasal yang mengatur apakah ini dapat uang pesangon atau tidak dan sebagainya, bisa dilihat di sini dan dijabarkan dalam buku ini dengan sangat rinci. Buku ini juga disertai dengan contoh perhitungan uang pesangon dan uang jasa yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja saat terjadi PHK. Penulis dalam buku ini juga menggunakan font atau jenis huruf yang sangat baik sehingga enak dibaca dan pembaca juga tidak cepat lelah ketika membacanya. Seperti yang disampaikan penulis pada cover buku ini, bahwa buku ini cocok untuk karyawan, pengusaha, dan orang awam. Selain itu, saya pikir buku ini juga cocok untuk pengacara muda dan aktivis buruh pemula agar mudah memahami hukum material dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Teman-teman, sekian dulu review buku ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Untuk melengkapi buku ini, pada video selanjutnya saya akan mereview buku tentang hukum acara perburuhan atau buku yang mengulas tentang pengadilan hubungan industrial. Bila teman-teman memiliki saran buku-buku hukum yang mau direview, bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar hukum, atau bila ada saran untuk pengembangan channel ini, silakan tulis di kolom komentar pada video ini. Mari meningkatkan kemampuan literasi kita dan membangun Indonesia dengan membaca. Ingat, setiap orang sukses pasti ada buku yang dibacanya.